Wanita ketiga yang memang memiliki niat untuk merebut suami Anda secara sepenuhnya, mereka memiliki strategi. Mereka menggunakan berbagai cara, mulai dari cara halus hingga kasar. Sekali lagi, yang saya sebutkan di sini adalah wanita ketiga yang memang sejak awal memiliki niat merusak rumah tangga Anda. Takutnya nanti saya diserang lagi ya. Mbak Maida, jangan hanya salahkan pelakor dong, suami orang juga salah. Benar, dalam perselingkuhan itu kita tidak bisa menyalahkan satu pihak saja, baik suami, istri maupun pihak ketiga. Memang perlu introspeksi diri. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau membahas kasus yang mana pihak ketiganya memang sedari awal sudah ada niat. Bukan karena situasi dan kondisi yang mendukung, tapi sudah terencana. Dan pihak ketiga model seperti ini, mereka memanfaatkan kelemahan suami ibu untuk menguasai birahinya. Sebelum saya jelaskan secara detail, saya mau ibu catat dulu nomor konsultasi saya di 08111264401 atau bisa klik chat WhatsApp otomatis di bawah ini. Melalui nomor konsultasi tersebut, ibu bisa menghubungi melalui chat WhatsApp maupun telepon, kemudian menjelaskan detail masalah rumah tangganya seperti apa. Bimbingan rumah tangga di tempat saya bersifat psikospiritual. Saya menggabungkan ilmu psikologi dengan kekuatan spiritual. Jadi, saya tidak sekedar mendengarkan curhat ibu seperti saat ibu curhat pada teman atau keluarganya. Hal pertama yang saya lakukan adalah membantu membersihkan, menetralkan, dan menguatkan aura daya tarik ibu. Medan energi di sekeliling tubuh ibu, atau saya menyebutnya sebagai aura, ketika sudah bersih dan bermuatan energi positif, maka aura ini akan memiliki daya yang kuat untuk menarik beragam hal baik dalam diri ibu. Seperti lebih mudah meluluhkan hati suami, mengunci fokus suami, meningkatkan kepercayaan diri hingga menarik orang-orang, serta situasi yang bisa membantu mempercepat terkabulnya hajat ibu. Setelah aura diperbaiki, saya juga akan membantu memberikan bimbingan mengenai apa yang perlu ibu lakukan, bagaimana menghadapi suami yang bersikap A, B, dan C, keputusan yang harus ibu ambil, dan sebagainya. Insya Allah, ikhtiar kita lebih optimal karena ada ikhtiar lahir berdasarkan realitas dan dilengkapi doa serta energi buka aura. Nah, bagi ibu yang saat ini ingin segera menyelesaikan masalah rumah tangganya, jangan segan menghubungi saya ya. Baiklah, sekarang kita lanjutkan. Suami ibu seperti suami pada umumnya, mereka memiliki kelemahan, yaitu rasa kasihan, mudah iba terhadap orang lain, apalagi kalau ceritanya menyedihkan. Pihak ketiga mungkin adalah rekan kerja suami, teman suami dalam komunitas, kenalan suami di dunia entertainment seperti klub malam, tempat olahraga, dan sebagainya. Melihat suami ibu yang terlihat parlente, mapan, memiliki kendaraan yang bagus, apalagi ditambah suami ibu adalah sosok yang tidak pelit dan ramah. Ini benar-benar spek suami incaran pihak ketiga. Karena ciri-ciri ini sudah masuk dalam radar pihak ketiga. Akhirnya dia merencanakan aksi PDKT ke suami ibu dengan memanfaatkan rasa kasihan. Kemudian pihak ketiga mendekati suami ibu dengan cara curhat. Apapun dicurhatkan oleh pihak ketiga kepada suami ibu. Kisah asmaranya yang gagal dan membuat si pihak ketiga akhirnya menjanda diceritakan. Lalu, perjuangannya menjadi single parent yang harus bekerja keras menghidupi anak serta kedua orang tuanya di kampung juga didramatisir. Pekerjaannya yang serabutan, banyak pria hidung belang, menggoda sana-sini, membuatnya tidak nyaman, padahal dia bekerja secara sungguh-sungguh. Sering dikira pelakor sampai akhirnya kesulitan cari kerja dan sebagainya. Juga diceritakan untuk memancing rasa kasihan suami ibu. Awalnya suami ibu mungkin tidak menggubris hal ini, tapi wanita ketiga terus mendekat, terus cerita dan mengupdate perkembangan baru masalah yang dia hadapi. Setelah mulai iba atau muncul rasa kasihan dalam diri suami, mungkin dilihat dari ekspresi wajah atau tanggapannya yang mulai baik serta memberikan perhatian, pihak ketiga mulai meningkatkan serangan. Caranya bagaimana? Minta bantuan pada suami ibu. Bantuan yang diminta itu beragam. Bisa minta diantarkan pulang, pinjam uang, minta dibelikan makanan, barang tertentu yang dibutuhkan, pinjam kendaraan, minta pekerjaan, atau apapun lah yang bisa membuat si pihak ketiga semakin dekat serta intens bertemu sekaligus berkomunikasi dengan suami ibu. Nah, disinilah akhirnya suami ibu sudah masuk jebakan pelakor. Mulai muncul rasa iba atau kasihan yang makin dalam ke pihak ketiga ini.
Apapun yang diminta pihak ketiga, akhirnya pelan-pelan diberikan oleh suami ibu. Kemudian, pada akhirnya, suami ibu tidak hanya kasihan, tapi juga mulai peduli pakai hati. Tiap hari dihubungi, diperhatikan, dikasih apa yang dibutuhkan. Mulai tercurah waktu, pikiran, perasaan, dan materi. Tapi belum sampai di sini. Untuk membuat suami ibu utuh mencintai dan terkunci syahwatnya, pihak ketiga melancarkan serangan mematikan selanjutnya, yakni hubungan intim. Kalau sudah sampai tahap ini, maka ibu sebagai istri yang berikhtiar ingin menjaga keutuhan rumah tangganya, tidak bisa sekedar ikhtiar lahir, seperti mengubah penampilan, meningkatkan pelayanan, atau menasihati. Ada ikhtiar spiritual yang perlu ibu lakukan. Salah satunya seperti yang biasa dilakukan klien saya, yakni mengenakan perhiasan spiritual cincin sakinah. Ini merupakan cincin emas asli dengan energi yang saya fokuskan untuk membuka aura daya tarik ibu, sehingga mampu melembutkan ego suami. Ibu hanya perlu mengenakannya di jari manis ibu. Jika kebetulan suami ada di rumah, sentuhlah suami ibu sesering mungkin pada saat pagi hari, sembari sarapan, dan malam hari saat menjelang tidur. Lakukan sentuhan secara natural, seperti memijat, menyentuh, memainkan tangan suami, atau menciumnya. Pastikan cincin sakinah tersentuh kulit suami secara langsung, sehingga proses transfer energi berjalan optimal. Saat menyentuhkan, ibu bisa sembari membaca doa afirmasi yang sudah saya lampirkan dalam panduan. Sehingga suami bisa melembut egonya, terbuka komunikasinya, dan lebih mudah untuk beri nasihat. Jika jauh dari suami, tidak masalah. Ada doa khusus yang saya sertakan dalam buku panduan untuk ibu yang sedang jauh dari suaminya. Suami ibu yang terkena pengaruh pihak ketiga dengan sangat dalam harus segera diluluhkan hatinya. Disadarkan batinnya dan dikendalikan syahwatnya. Sehingga pelan-pelan pengaruh pihak ketiga itu bisa luntur. Nah, bagi ibu yang di sini mantap ikhtiar melalui cincin sakinah atau mau konsultasi lebih dulu, boleh. Silahkan bisa hubungi melalui chat WhatsApp maupun telepon di nomor 08111 264401 atau klik chat WhatsApp otomatis di bawah ini.